Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi Om, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zeni Afrilia, MPC Psikolog. Saya dosen tetap Gunadarma, program studi S1 Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gunadarma. NUPTK 47562623230392. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Psikologi Konseling. Dengan bobot 3 SKS, kode mata kuliah IT strip 051332. Mata kuliah ini mengkaji tentang konseling yang dilakukan secara profesional di bidang psikologi yang mencakup penjelasan konsep dasar konseling, sejarah, proses konseling, karakteristik konselor, keterampilan konseling, dan penerapan konseling di dalam pendidikan, serta etika maupun kode etik yang harus diterapkan dalam praktek konseling. Referensi buku untuk mata kuliah psikologi konseling ada 9 referensi buku yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Metode pembelajaran: 1. Ceramah atau fakar. 2. Problem-based learning. Mahasiswa mampu berpikir kritis dan menganalisa masalah-masalah psikologis. 3. Project-based learning. Mahasiswa mampu memberikan layanan bimbingan konseling. 4. Self-learning melalui V-Class. Sistem penilaian melalui tugas individu, tugas kelompok, serta nilai UTS dan nilai UAS. Capaian pembelajaran lulusan CPL 1.1, kompetensi nilai moral, pluralisme, dan empati, meliputi kemampuan menunjukkan perilaku yang didasari nilai moral luhur, menghargai perbedaan, dan bersikap empatik. 2.1, menguasai konsep teoritis utama tentang konsep dan fungsi mental manusia dalam berbagai aspek kehidupan. 5.1, kompetensi kemampuan pemecahan masalah psikologis, yakni kemampuan menganalisis persoalan psikologis non-klinis dan persoalan perilaku serta menyajikan alternatif pemecahan masalah yang sudah ada. 6.1, kompetensi kemampuan intervensi psikologis meliputi kemampuan melakukan intervensi psikologi dengan menggunakan konseling, psikoedukasi, pelatihan, dan teknik intervensi lain yang diperbolehkan dengan mendasarkan diri pada konsep teoritis dalam psikologi dan kode etik psikologi Indonesia. 7.1, kompetensi kemampuan hubungan profesional dan interpersonal dengan melakukan raport dan membangun hubungan profesional yang efektif, serta membangun hubungan interpersonal yang sehat. 12.1, kompetensi memiliki etika psikologi yang tampak pada kemampuan memahami prinsip etika profesi dan kode etik psikologi, serta mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja berdasarkan kode etik psikologi Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK: 1. Mampu memahami membedakan antara konseling, psikoterapi, dan bimbingan. 2. Mampu memahami menjelaskan konsep dasar-dasar teori-teori dan teknik-teknik dalam psikologi yang mencakup psikoanalisa, behavior, kognitif, humanistik, gestalt, dan transpersonal, sehingga membantu mahasiswa untuk menerapkan konseling ketika memberikan pelayanan bimbingan
maupun konseling sesuai dengan permasalahan klien. 3. Mampu memahami dan menjelaskan berbagai jenis konseling yang mencakup konseling individual, kelompok, perkawinan, pasangan, sekolah, disabilitas, dan komunitas. 4. Mampu memahami tentang standar konseling, proses konseling, hingga sesi terminasi konseling dalam pelaksanaan konseling, sehingga membantu mahasiswa untuk membuat rancangan kerja konseling. 5. Mampu memahami dan meningkatkan keterampilan sebagai seorang konselor, sehingga memudahkan mahasiswa dapat menunjukkan sikap profesionalitas dan menjaga kode etik ketika memberikan pelayanan konseling kepada orang lain. 6. Mampu meningkatkan kemampuan dalam menganalisis penelitian-penelitian terkait psikologi konseling. Berikut video pembelajaran mata kuliah psikologi konseling. Kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang konseling. Jadi di hari ini ada beberapa poin materi yang akan dijelaskan di hari ini, ada 5 poin. Nah, ini di hari ini akan dijelaskan ada fungsi psikologi dalam pengalaman sebagai ilmu, kemudian nanti pengertian konseling, bimbingan, dan psikoterapi, kemudian fungsi konseling, tipe konseling, dan karakteristik konseling. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, mahasiswa ada yang tahu nggak pengertian konseling itu apa? Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Dinara Istiqomah. Saya izin menjawab. Konseling yang saya tahu adalah bentuk berbicara bersama atau berkomunikasi dua arah antara konselor dan konseling untuk menganalisa masalah atau menyelesaikan masalah yang dialami. Ya, ada yang lain yang membantu dan melengkapi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sabrina Khairunisa. Menurut saya konseling adalah proses individu memahami suatu masalah dan mencari solusi antara konselor dan individu. Ya. Nah ya, untuk lebih jelasnya kita lihat apa sih psikologi konseling itu. Konseling itu berasal dari kata konsel dan berasal Latin. Kemudian konselium itu adalah bersama-sama atau kita bicara secara bersama-sama. Jadi konseling itu berbicara antara konselor dengan konseling. Jadi ada pertemuan antara konselor dan konseling. Nah, dia saling bekerja sama dan saling berbicara. Nah, itu yang kita sebut dengan konseling. Kita lihat lagi. Kita lihat di sini perbedaan bimbingan, konseling, dan psikoterapi. Mungkin mahasiswa pernah bimbingan TI? Pernah ya? Bimbingan TI, kemudian pernah konseling? Ada yang pernah melakukan konseling? Pernah di kampus, di mana lagi? Di sekolah. Nah, jadi antara bimbingan, konseling, dan psikoterapi ini saling tumpang tindih. Kemudian ada psikoterapi ini adalah memberikan dukungan pada klien. Nah, psikoterapi ini adalah permasalahan yang lebih mendalam. Jadi yang ada di dalam diri individu itulah yang akan kita keluarkan dalam konseling dan nanti akan intervensi, ya intervensinya akan kita lakukan melalui psikoterapi. Nah, bimbingan juga adalah memberikan pengetahuan yang kurang bagi seseorang. Kemudian kalau konseling ini adalah masalah-masalah, ingat masalah-masalahnya adalah masalah-masalah normal. Kalau masalahnya sudah abnormal, kita lari ke psikoterapi. Masalah disfungsi. Jadi psikoterapi ini sudah ada gangguan-gangguan yang terjadi pada diri individu. Nah, konseling ini fokus pada masa saat sekarang. Kalau psikoterapi fokus pada masa lalu. Nah, inilah perbedaan antara
bimbingan, konseling, dan psikoterapi. Sesama mahasiswa bisa dilakukan psikologi konseling atau konseling supaya tidak terjadi timbulnya masalah-masalah yang nanti disfungsi. Jadi dengan kita bercerita, dengan kita mengeluarkan apa yang kita rasakan, itu sudah masuk ke preventif. Jadi interaksi sosial kita harus aktif. Supaya apa? Supaya bisa mencegah preventif ini. Kalau seandainya kita tidak bercerita dengan teman kita, kira-kira apa yang akan terjadi? Tidak ada interaksi antara individu A dengan individu B. Permasalahan yang terjadi cuma disimpan di dalam diri. Kira-kira apa yang akan terjadi pada individu A, misalnya dia menyimpan permasalahan itu? Apa yang akan terjadi? Akan terjadi stres. Kalau sudah stres, masuk ke disfungsi, sudah terjadi gangguan. Jadi ini ya tugas kita nanti dari awal sampai individu itu memiliki pengembangan diri yang lebih baik. Ini tujuan kita, fungsi konseling. Kita lanjut lagi. Tipe-tipe konseling ini ada 4 poin. Ada konseling krisis, ada konseling fasilitatif, ada konseling preventif, ada konseling developmental. Ini 4 tipe-tipe konseling yang akan kita bahas. Kita lihat yang pertama, konseling krisis. Konseling krisis ini adalah kalau untuk rentang waktunya harus segera kita berikan tindakan. Jadi ini yang banyak terjadi. Konseling krisis ini misalnya percobaan bunuh diri. Jadi pada mahasiswa misalnya ada cintanya yang ditolak atau putus cinta. Ada yang putus cinta? Ada yang putus cinta nggak di sini? Nggak ada? Ada? Ada. Berarti belum pacaran? Atau belum ada pasangannya? Belum ada? Ada pernah cintanya ditolak nggak? Atau nggak pernah pacaran? Ada yang belum pernah pacaran? Ya, jadi untuk kondisi percobaan bunuh diri ini adalah masuk ke konseling yang krisis. Harus cepat kita tangani. Kenapa harus cepat kita tangani? Karena sudah mengalami disfungsi yang tadi, sudah mengalami gangguan. Kalau sudah mengalami gangguan, apa tindakan yang akan kita lakukan? Psikoterapi. Intervensi cepat. Nah, intervensi langsung. Kita langsung melakukan intervensi, lakukan konseling individu. Ya, ada permasalahan apa? Kita tanya, mengalami masalah apa? Saya lagi diputusin pacar, Bu. Saya stres karena saya sangat mencintai dia. Sangat sayang dengan dia. Dia selingkuh dengan teman saya misalnya. Sedih ini anak misalnya. Jadi harus kita lakukan konseling individu segera mungkin. Kalau seandainya kondisi psikologisnya memang terlalu berat, kita rujuk ke klinik atau lembaga-lembaga psikologi untuk mengatasi permasalahannya seperti apa. Jangan kita diamkan. Jadi kalau ada adiknya yang lagi putus cinta, kemudian pulang dari sekolah, masuk kamar, dikunci pintu. Nah itu masuk sudah krisis. Tidak mau makan, masuk krisis. Jadi jangan kita anggap cuma masalah putus cinta saja. Jangan. Sudah masuk konseling krisis. Harus cepat lakukan konseling individu. Dan kemudian ada fasilitatif. Fasilitatif ini adalah untuk kita memfasilitasi untuk seseorang, misalnya sesuai dengan kemampuannya, penempatan kerja, kemudian masalah jurusannya, cocoknya di jurusan apa. Itu biasanya di SMA ya. Misalnya nilai akademiknya sekian. Oh, bisa masuk ke IPA nih atau IPS. Nah, ini fasilitatif. Kemudian ada masalah-masalah perkawinan. Nah, itu juga masuk fasilitatif. Untuk kita kalau perkawinan adalah mencari permasalahan antara suami dan istri. Fasilitatornya adalah kita.
Kadang-kadang suami tidak mau terbuka ke istri, istri juga tidak mau terbuka ke suami. Kitalah yang mendengarkannya, kitalah yang akan menyelesaikannya. Nah, jadi konseling yang kita lakukan adalah konseling individu. Ada beberapa teknik yang akan kita lakukan di sini sesuai dengan permasalahan individu tersebut. Ya. Nah, antara baiknya ada yang ingin bertanya atau sudah cukup jelas? Jelas. Kalau sudah cukup jelas, kita lanjut lagi. Tipe konseling yang ketiga adalah preventif. Nah, preventif ini adalah rentang waktunya terbatas tergantung dengan jenis program yang akan direncanakan. Misalnya di sini ada pendidikan tentang ilmu atau ilmu pengetahuan tentang seksualitas. Sekarang lagi ininya di SD ya, ilmu pengetahuan tentang seks ya. Sudah kita tuntut karena banyak permasalahan-permasalahan pada anak SD. Baik sekarang di TK sudah mulai kita memberikan pengetahuan tentang seksualitas pada anak TK. Karena program ini misalnya 1 bulan edukasi memberikan ilmu tentang seksualitas. Kemudian ada kesadaran diri dan karir. Ini sesuai dengan misalnya 3 hari pelatihan, itu masuk preventif. Dan tindakannya adalah di sini pemberian informasi atau pemberian edukasi. Nah, konseling individu berdasarkan isi dari program yang sudah kita rancang. Nah, ini yang preventif. Kemudian kita masuk yang tipe konseling yang keempat, yaitu developmental. Ini adalah pengembangan diri. Sifatnya adalah kontinu secara kesinambungan. Jadi kalau kita ingin mengembangkan diri kita adalah dari pengalaman kita di masa lalu kita untuk mengembangkan diri kita. Kalau kita banyak pengalaman, maka pengetahuan kita akan berkembang. Nah, itu pengembangan diri. Jadi kalau kita nggak ada pengetahuan di lingkungan, kita tidak mampu untuk mengembangkan diri kita. Nah, ini ada pengembangan citra diri yang positif, penerimaan diri terhadap kematian. Nah, ini tidak semua orang bisa menerima dirinya untuk mati, siap untuk meninggal. Sudah siap untuk meninggal? Nah, ini termasuk untuk pengembangan diri. Jadi semakin orang mengembangkan dirinya, dia sudah siap untuk menghadapi kematian. Tapi kalau belum, saya masih takut ini untuk meninggal, berarti lakukan pengembangan diri. Apa yang dilakukan pengembangan diri misalnya? Tindakan apa yang kita lakukan? Bertobat sesuai dengan agama kita masing-masing. Kalau sudah bertobat, mengenal agama, siap gak untuk meninggal? Siap, karena sudah melakukan pengembangan diri, sudah rajin beribadah. Kalau sudah rajin beribadah, ya dia sudah siap. Itulah takdir dari Tuhan dan harus kita jalani. Nah, di sini adalah membantu tindakannya, membantu penegasan nilai-nilai, kemudian review pembuatan keputusan yang sudah kita ambil, kemudian lakukan konseling individu. Jadi ada 4 tipe konseling yang harus kita pahami tingkatannya. Kita lanjut. Karakteristik konseling. Jadi karakteristik konseling, yang pertama, konseling itu sebagai bantuan. Jadi kita memberikan konseling pada klien itu adalah bersifat memberikan bantuan. Nah, memberikan bantuan ini ada bantuan non profesional dan profesional. Kalau bantuan non profesional itu contohnya apa misalnya? Bantuan konseling yang non profesional, curhat ya, curhat bersama teman. Sering dilakukan? Sering. Harus sering mengeluarkan apa yang kita rasakan. Nah, kalau profesional adalah apa contoh yang profesional? Konseling dengan psikolog. Nah, antara profesional dan non profesional ini adalah salah satu cara ya. Kalau non profesional kita cuma bercerita saja, mengeluarkan. Tapi kalau profesional dia sudah memakai teknik-teknik konseling yang sudah dia
pelajari dan sudah ahli dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan klien. Adalah konseling sebagai perubahan perilaku. Jadi fokus kita dalam memberikan konseling itu adalah untuk merubah perilaku seseorang. Apa misalnya kita memberikan perubahan pada diri individu, ingin merubah pola tidur yang sehat. Jadi nanti akan dilakukan teknik-teknik dalam merubah perilaku supaya dia tempat tidur sesuai dengan jadwal tidur. Kemudian konseling itu adalah sebagai hubungan menolong. Jadi hubungan kita saling menolong. Yang konselor itu adalah penolong. Jadi kita nanti sebagai konselor itu adalah penolong. Konseling itu adalah yang kita kaitkan dengan hubungan menolong. Jadi penolong kita menolong klien-klien yang menghadapi masalah. Untuk tugas, nah sebelum kita menjelaskan tugas, ada yang bertanya tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini. Silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Saya selama perjalanannya saya bertanya tadi seperti yang Ibu jelaskan, Ya. konseling adalah hubungan antara konselor dan klien. Nah, apakah hubungan tersebut tetap dapat terbangun dengan kualitas yang sama jika dilakukan secara online? Sekarang kan banyak banget layanan konseling yang dilakukan secara video call atau chat. Nah, ini ada temannya bertanya, gimana sih Bu? Sekarang kan banyak konseling yang dilakukan secara online. Mana sih yang lebih efektif, konseling online atau konseling tatap muka langsung? Kira-kira mana yang lebih nyaman? Kita sendiri pasti sudah paham ya, ketemu dengan individu ini lebih dekat dengan kita ketemu. Misalnya punya pacar, senang nggak ketemu video call atau ketemu langsung? Ketemu langsung. Jadi memang harus kita psikolog dengan klien ketemu langsung supaya memberikan hal-hal yang positif lebih tepat ya dibanding kita online. Jadi kalau kita online itu kan tidak ketemu, cuma ketemu di media saja. Walaupun sekarang banyak konseling online, itu adalah langkah awal. Setidaknya kita mengeluarkan apa yang dirasakan oleh klien kita. Nah sekarang kan banyak individu yang kurang interaksi. Makanya banyak diadakan konseling online supaya menjalin interaksi. Jadi jangan sampai kita ada masalah kita diem, ya diem saja itu akan merusak diri dan menjadi diri kita disfungsi. Jadi silakan kalau mau konseling online ya silakan, tapi lebih efektif kita adalah dengan tatap muka langsung dengan konselor. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Nama saya Dana Fariza. Jadi bertanya Ibu, kan di mahasiswa ini banyak sekali yang mengalami stres akademik ya Bu. Nah bagaimana si konseling ini bisa membawa perubahan bagi mahasiswa yang mengalami stres akademik? Ya. Nah, jadi banyak mahasiswa yang mengalami stres akademik. Nah, stres akademik ini bagi mahasiswa harus kita cari tahu apa permasalahannya dia stres. Ya. Jadi kalau dia stres berarti sudah ada tumpukan masalah yang tidak terselesaikan. Misalnya tugas sudah menumpuk banyak, akhirnya apa? Stres. Kenapa tugas menumpuk banyak? Karena tidak dikerjakan. Jadi kalau kita tahu misalnya mengatur tugas, hari ini ada tugas dari Ibu, misalnya tugas ini, berarti kalau ada manajemen waktunya ya sudah malam saya kerjakan. Berarti dia sudah menyelesaikan masalah satu ini. Tapi kalau tidak selesai tugas ini, kemudian janji bertemuan dengan temannya nongkrong, akhirnya tugas tidak selesai. Berarti masalah ini belum terselesaikan, numpuk hari ini. Kemudian besok ada lagi tugas, numpuk lagi nggak? Numpuk lagi. Besok ada lagi tugas dari dosen, numpuk lagi nggak?
numpuk terus, akhirnya apa? Stres. Nah, stres itulah yang akan mengganggu individu atau mengganggu mahasiswa, akhirnya tidak berpikir secara objektif. Jadi akhirnya tidak berpikir secara objektif, apa yang menyebabkan akademiknya akan menjadi menurun karena menyelesaikan masalah tidak terselesaikan dari hari per hari. Itu baru masalah tugas, belum masalah-masalah yang lainnya yang dia tumpuk. Nah, itulah yang nanti kita keluarkan, kita lakukan konseling. Apa permasalahannya? Kenapa dia stres? Nah, kenapa terjadi itu? Itulah yang nanti kita analisa dan kita lakukan konseling pada mahasiswa. Sudah? Ada lagi yang bertanya? Sudah. Kalau sudah, ini ada tugas untuk minggu depan. Ini adalah carilah kasus-kasus yang terjadi di media sosial, baik di lingkungan kita atau media-media sosial atau di pemerintah. Nanti lihatlah kasusnya itu apakah masuk kasus krisis atau fasilitatif atau preventif atau developmental. Nah, itu yang akan kita jelaskan. Oh, kasusnya ini kemarin ada kasus bunuh diri misalnya di SMA ini misalnya. Nah, berarti ini masuk ke kasus-kasus krisis. Nah, ini silakan dicari saja di media sosial boleh, atau di lingkungan sehari-hari itu juga boleh. Nanti silakan dianalisa masuk ke titik konseling yang mana yang akan kita lakukan tindakannya. Nah, kemudian tugas silakan nanti di-upload di Vkelas, di Vkelasnya masing-masing. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada silakan di next. Dan untuk hari ini, perkuliahan ini kita sudah selesai 5 topik materi. Untuk tadi di awal kita sudah berdoa, mungkin kita akhiri dengan berdoa menurut agamanya masing-masing. Silakan kita berdoa menurut agama kita masing-masing.